Saya kirim ke WAG ya Pak Deden ya, kalau Pak Deden perlu nama-namanya. Enggak, enggak, Bu. Ya. Ya, anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya belajar sejarah eh, yang dari Jatisari Marga Mulia. Oke, sip. Kita masuk langsung aja. Kita kemarin sudah bahas ya tentang Kerajaan Medang Kamulan ya. Ada Raja Erlangga ya yang membagi dua menjadi Jenggala dan Kediri gitu ya. Nah, mungkin Pak Daden tunda dulu ya ke lanjutan dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nah, kita akan bahas balik ke Sumatera gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena bagaimanapun nanti ada hubungan antara Jawa dan Sumatera ya, terutama di masa Mataram kuno. Nah, jadi kita hari ini, share screen-nya belum ya? Hari ini kita akan, nah ini, di sini. Nah, kita akan bahas kerajaan Melayu kuno. Melayu kuno. Melayu kuno itu beda dengan yang Melayu sekarang, gitu ya. Jadi Melayu kuno itu eh, adalah letaknya, gitu ya, sekitar Selat Malaka ya, Jambi dan sekitarnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sebuah peta, gitu ya, nah ini. Hmm. Ya, nah ini letak Melayu kuno. Jadi secara letak gitu ya, dia mulai dari sedikit di sini, gitu ya, nah di sini, gitu ya, nah ini Melayu kuno. Nah wilayahnya gitu cukup luas gitu ya, cukup luas. Nanti ini jadi menjadi bakal kerajaan Sriwijaya, gitu ya. Nah zaman dulu, gitu ya, sebelum zaman apa, zaman sebelum kedatangan Islam dan bangsa-bangsa penjajah, gitu ya. Pulau Jawa itu dinamakan sebagai Jawa Dwipa. Nah, gitu ya, sok ditulis. Pulau Sumatera dinamakan sebagai Swarna Dwipa. Swarna Dwipa. Karena kan ditulisannya nyatu ya, nah ini Swarna Dwipa. Nah ini ya. Jadi Pulau Sumatera itu Swarna Dwipa. Pulau Jawa adalah Jawa Dwipa. Nah, kerajaan Melayu kuno ini, gitu ya, itu letaknya itu adalah persis di jalur pelayaran yang sangat sibuk, gitu ya. Nah ini, nah jalur Selat Malaka jalur pelayaran. Nah, jadi dari mana? Dari India di sini, India kan di sana ya. Nah, India. Nah, di situ adalah Cina. Nah, jadi jalur persimpangan antara Cina dan India. Itu yang selalu lewat sini. Nah, sehingga di sini seperti Pak Deden ceritakan gitu ya bahwa ini merupakan eh, jalur penyebaran agama Hindu dan Buddha itu ya Selat Malaka itu. Nah, sehingga catatan tentang keberadaan kerajaan Melayu ini gitu ya itu banyak ditemukan dari catatan perjalanan orang-orang Cina gitu ya. Swarna Dipwa, Swarna Bumi gitu ya. Nah, ya ke jalur ini. Nah, jadi Swarna Dwipa dan Jawa Dwipa. Nah, kalau yang ini artinya adalah Jawa Wut ya. Jawa itu Jawa Wut adalah artinya padi. Nah, gitu ya. Jawa Wut dari padi. Nah, kalau Swarna, Swarna Dwipa, Swarna itu artinya adalah emas. Jadi disebut sebagai Pulau Emas gitu. Ya, gitu saat itu tuh. Nah,
bukti keberadaan buktinya, bukti ya. Nah ini semacam atau artefak ya. Artefak bukti primer adalah catatan perjalanan perjalanan seorang karya pendeta ya namanya Ising karya eh, pendeta Ki Sing. Nah, atau kalau di ini kan kalau dalam bahasa Cina namanya I Ching gitu ya. Nah, ditulisnya I Ching atau ya atau I Ching. Nah, gitu ya. Itu adalah catatan tentang pendeta Buddha ini. Pendeta itu pendeta Buddha ya, gitu ya. I Sing, pendeta Buddha hmm, yang bernama I Sing, gitu ya. Nah, dalam catatan perjalanan ini ada kata-kata, gitu ya. Kata-kata yang menyebutkan tentang dua kerajaan, Sriwijaya dan Melayu, gitu ya, di catatan perjalanan itu, gitu ya. Nah, ini ya. Hmm. Nah, ini catatan perjalanannya. Hmm. Nah, ya. Hmm. Ini catatan tentang perjalanan yang mengkisahkan tentang adanya tadi ya. Nah, ketika angin timur laut mulai bertiup, kami berlayar meninggalkan Kanton. Nah, Kanton itu kan di Cina ya. Nah, Kanton menuju selatan. Setelah lebih kurang 20 hari berlayar, kami sampai di negeri Sriwijaya. Nah, ini sudah disebut nih, Sriwijaya, gitu kan. Nah, ini. Sriwijaya. Di sana saya berdiam selama 6 bulan untuk belajar Sabda Widya. Sabda Widya. Sabda itu adalah ucapan, hikmah. Widya itu adalah pengetahuan. Pengetahuan hikmah. Ini artinya adalah agama Buddha. Gitu ya. Sri Bigana sangat baik kepada saya. Dia menolong mengirimkan saya ke negeri Melayu. Negeri Melayu. Itu kurang lebih. Bapak Gitu yang ya. atas belum ditulis. Sudah So, ditulisnya. Jurnal. dok Oh iya. ditulis. This is Jawabut. Hmm. Dia mengirimkan saya ke negeri Melayu. Ini adalah tentang kerajaan Melayu. Nah, ke bawah. Kemudian saya kembali meneruskan pelayaran ke Kedah. Kedah itu di Malaysia. Berlayar dari Kedah menuju utara. Lebih dari 10 hari kami sampai di Kepulauan Orang Telanjang, di Kobar. Gitu ya. Dari sini berlayar ke arah Bayat selama setengah bulan. Lalu kami sampai di pantai timur India. Nah, ke India. Jadi itu catatan perjalanan Ising. Nah, kerajaan Melayu ini, gitu ya. Nah ini, ya, anak-anak itu, ya, itu hadir sebelum kerajaan Sriwijaya, gitu ya. Itu sekitar tahun 645, mulai ada catatannya ya, Masehi, gitu ya, 645. Nah, ini kan hampir sejaman dengan masa Rasulullah.
gitu ya. 600 Rasulullah hadir kapan? Lahir dan ini sekitar tahun berapa? 571 Masehi. Nah, ini masa-masa ketika Rasulullah berapa tahun itu, gitu ya. Nah, atau masa ini kalau nggak Rasulullah berarti masa Abu Bakar, gitu ya, Melayu ini, gitu ya. Nah, masa kejayaan Islam sekitar tahun 645 Masehi, gitu ya. Nah, sedangkan menurut ejaan Cina, gitu ya, nah Melayu itu seringkali disebutkan sebagai Melayu itu menurut ejaan Cinanya, ejaan Cina itu adalah Moleyu, gitu ada sedikit berbeda. Karena apa? Karena bahasa Cina itu kan terdiri dari suku kata, nah, gitu nulisnya Moleyu, gitu ya. Hmm. Pusatnya di mana? Nah, pusatnya itu bergeser gitu ya. Jadi pusatnya itu di di sekitar sekitar ini. Nah, nanti balik lagi ke sini. Nah, di sini. Nah, sekitar sini. Ya, sekitar Jambi. Nah, ini. Ya, ini pusatnya di sini. Antara Jambi dan sini ya, sungai. Ya, itu pusatnya. Nah, selain tadi ya catatan perjalanan, gitu ya. Ada juga naskah-naskah terkait dengan eh, Melayu ini. Gitu. Yang pertama itu adalah dalam Pararaton dan dalam Kitab Negara Kertagama, gitu ya. Nah itu ada catatannya. Jadi catatan yang kedua tadinya catatan perjalanan ini bukti primernya ya pertama ini itu. Nah ini bukti primer catatan perjalanan. Nah bukti primer ini yang pertama ya kita anggap yang pertama. Catatan perjalanan itu yang pertama itu. Nah, yang kedua, catatan perjalanan yang kedua, itu ya, ada disebut sebagai apa namanya naskah 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 negara keragama dan pararaton, gitu ya. Nah itu, jadi yang kedua itu adalah dari eh, naskah ya, naskah negara Kertagama dan nah kita pararaton ya, dan pararaton. Paraton. Nah, itu nulisnya. Hmm. Tuh ya, jadi dari sana gitu ya, dari Kitab Negara Kertagama. Nah, di dalam Kitab Negara Kertagama itu kan tentang Majapahit ya, itu sekitar tahun 1300-an ya berdirinya, menyebutkan negara-negara yang berada dalam perlindungan Majapahit, salah satunya Kerajaan Melayu, gitu ya. Jadi itu termasuk di dalam Pararaton gitu ya. Nah, dalam Pararaton itu ada disebut sebagai ekspedisi Pamalayu juga gitu ya. Nah itu. Jadi ekspedisi di mana Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi ke Melayu gitu ya pada masa itu. Nah, sumber yang lain yang primer itu adalah tentang eh, prasasti gitu ya. Nah, ada prasasti. Hmm, jadi yang lainnya adalah terkait dengan prasasti di banyak tempat gitu ya. Nah, ini ada prasastinya. Nah, yang ketiga itu adalah terkait dengan apa? Prasasti. Hmm, gitu ya. Nah, prasasti ini gitu ya, ada di banyak tempat gitu ya, ada di banyak tempat. Nah, salah satunya itu adalah di prasasti Thailand, prasasti eh, Grahi namanya ya, di Thailand.
Nah, terus ada juga prasasti Kedukan Bukit. Ya, prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti ini, gitu ya. Nah, biasanya prasasti ini dibuat oleh berdasarkan huruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno, ya. Berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno itu ada campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Sanskrit, gitu ya. Ada campuran-campurannya. Nah, kemudian ada juga eh, prasasti Padang Roco, gitu ya. Nah, ini bukti kerajaan Melayu kuno. Nah, kemudian ada juga prasasti Batu Sangkar. Ya, nah, ini prasasti Batu Sangkar. Nah, ini prasasti-prasastinya ya. Nah, ini. Nah, perlu kalian ketahui juga gitu bahwa Melayu Melayu kuno ini ya beragama Buddha ya. Jadi tadi udah dikatakan bahwa ini adalah salah satu kerajaan yang beragama Buddha gitu ya. Beragama Buddha. Nah, jadi mulai dari tahun 645 ini mulai ada gitu catatannya. Jadi banyak 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 raja-raja, tapi di sini itu bahwa Melayu kuno ini itu kan nah ini luas gitu dan itu menjadi cikal bakal kerajaan nanti ke depannya adalah kerajaan Sriwijaya gitu ya. Nah, jadi itu nanti jadi pendahulu gitu ya, pendahulu. Oke, nah itu jadi ya anak-anak ya. Jadi salah satu buktinya itu tadi udah diinikan bahwa eh, eh, keberadaan Melayu kuno ini adalah terkait dengan eh, apa? Dengan adanya catatan perjalanan di Cina ya yang tadi Ising dan adanya banyak prasasti-prasasti. Nah, gitu. Nah, terus kemudian berakhirnya kapan ini gitu ya. Nah, ini berakhir sampai abad 14 gitu ya. Jadi tadi ya mana tahun tahun 645 sampai kurang lebih tahun 1375. 1375 Masehi gitu ya. Itu ini Melayu sekitarnya. Jadi cukup panjang usianya ya sampai kurang lebih 700 tahunan usianya. Usia bangsa Indonesia baru berapa tahun kan merdeka gitu ya. Nah, Melayu kuno itu sekitar tadi ya 700 tahun gitu. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi Melayu kuno terletak di sana. Itu yang ada di sini. Ya, nanti ada hubungannya ketika bahas dengan Singasari ya tentang terkait dengan Pemalayu. Tapi ini sepintas dulu gitu ya. Nah, terus kita masuk ke kerajaan Sriwijaya. Nah, ini Sriwijaya. Nah, kita masuk ke Sriwijaya. Ada yang namanya Sriwijaya gitu ya. Sri. Sri artinya apa? Sri, berseri-seri. Apa artinya? Apa berseri-seri? Nah, wajahnya berseri-seri. Sri. Coba. Ada yang namanya Sri? Coba ada Sri nggak di sini? Ada dan cek. Jatisari. Oh, ada yang dekat paling Astri ya. Coba artinya Sri apa? Astri? Sri, Jatisari? Sri, Hmm? Sri, Cenang, Ber- bersinar ya atau bercahaya. Berseri-seri kan, bersinar, bercahaya. Wijaya artinya apa?
Dari Jaya, ada yang namanya Jaya? Wijaya, hmm? Menang, ya, kemenangan, gitu, kejayaan, gitu ya. Jadi atau kegemilangan. Jadi cahaya kegemilangan, gitu ya. Menang atau gemilang, gitu ya. Atau cahaya kemenangan, atau gemilang, kemenangan atau kegemilangan, gitu ya. Nah, berarti Sriwijaya itu adalah cahaya kemenangan, cahaya kegemilangan, gitu ya. Artinya, arti terleknya, gitu ya. Nah, ini ada di mana? Nah, itu seperti tadi ya, ini ada berada di Sumatera atau disebut sebagai eh, Swarnadipa ya, gitu ya. Jadi secara ini Sriwijaya. Nah, letaknya itu adalah di sini ya, cukup luas gitu ya. Jadi dia sebagai apa, berbarengan dan menggeser peran kerajaan ini ya. Jadi Sumatera itu pernah berganti-ganti gitu ya. Nah, berganti-ganti dikuasai oleh Melayu, kemudian dikuasai oleh Sriwijaya, dikuasai oleh Melayu lagi gitu ya tadi. Nah, ini. Nah, ini jadi jalur ya. Nah, jalur perdagangan. Tadi pada dan cerita, nah ini jalur perdagangan. Pak, jangan. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, jadi ini luas gitu ya. Nah, tadi kita lihat. Nah, kita kasih warna ini. Nah, ini ya. Anak-anak tuh sangat luas gitu ya. Bahkan dia ke Jawa. Nah, itu yang disebut sebagai nanti menguasai Jawa gitu ya. Dan menjadi sebagai wangsa Sailendra. Gitu. Nah, ini. Gitu ya. Nah, di sini. Jadi kekuasaan Sriwijaya sampai ke Jawa. Sempat Jawa itu dikuasai menjadi negeri bawahan, kerajaan bawahan di masa Mataram kuno. Kemarin kan pada dan cerita ada Wangsa Sanjaya Mataram kuno. Dan yang satu lagi adalah Wangsa Sailendra. Itu adalah yang beragama Buddha, gitu ya. Dua-dua wangsa mana ya kemarin lihatlah, gitu ya. Nah ini. Nah, jadi kemarin kan bahas ya Kalingga Mataram di sini. Nah, ada Mataram, gitu ya. Kalingga menjadi Mataram, gitu ya. Nah, di sini. Wangsa Sanjaya itu yang dia dari Galuh, gitu. Sanjaya itu dari kerajaan Galuh di Jawa Barat. Wangsa Selendra berasal dari Sumatera, nah yang beragama Buddha. Itu adalah dari Sriwijaya ini. Jadi pernah menguasai segini, gitu ya, bertempur. Nah, itu ya. Jadi kekuasaannya sangat luas, gitu ya. Dan itu tuh menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi bangsa baru gitu ya, kerajaan beragama Buddha gitu ya. Nah itu. Jadi Sriwijaya. Nah, Sriwijaya ini gitu ya. eh, Tadi ya ada bukti punya kita 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 bahas ke bukti-buktinya gitu ya. Sama ya, tadi yang pertama itu adalah dari catatan perjalanan I Sing gitu ya. Nah, jadi catatan perjalanan Ising yang dia melakukan perjalanan dari Cina ke India dan mampir di Sumatera, di Melayu dan di Sriwijaya gitu. Nah, jadi buktinya gitu ya. Kita bahas bukti. Hmm, Bukti yang pertama itu adalah satu catatan perjalanan Ising. Ising gitu ya. Seperti yang tadi. Nah, yang kedua adalah bukti yang sama ya, prasasti kota Kap prasasti, gitu ya. Yang kedua adalah prasasti. Nah, prasasti yang tertua itu disebut prasasti kota Kapur di Bangka. Nah, jadi prasasti apa aja? Ada yang pertama itu adalah prasasti kota Kapur di Bangka. Mana Pulau Bangka?
Nah, ini ya, di sini nih, ada tulis kota Kapur. Nah, ini. Jadi ada kota, nah ini, kota Kapur. Ya, ini Bangka, yang ini Belitung. Nah, Belitong. Gitu ya, nah ini Belitong. Ini Bangka. Nah, yang gedenya Bangka, gitu ya. Oke. Nah, di prasasti kota Kapur ini, gitu ya. Nah, eh, diceritakan, ya, eh, itu pertama ada kata Sriwijaya, gitu ya. Sriwijaya. Jadi kata-kata Sriwijaya itu pertama kan ada tentang kota Kapur. Nah, prasasti kota Kapur ini sekitar tahun dibuat ya, sekitar tahun dalam catatan itu, gitu ya. Ada dibuat sekitar tahun 688 Masehi. Gitu. Jadi di Sriwijaya di Sumatera itu ada dua kerajaan yang berdampingan yang kadang-kadang wilayahnya itu kadang-kadang dikuasai oleh Melayu, kemudian tapi kadang-kadang dikuasai oleh Sriwijaya gitu ya, dan saling ini gitu ya, saling menguasai. Nah, kemudian Sriwijaya sempat menguasai keseluruhan. Kemudian Sriwijaya runtuh, dikuasai oleh guys oleh Melayu. Nah, begitu-begitu ya, gitu. Sampai akhirnya Sriwijaya meluaskan wilayahnya sampai ke Jawa. Nah, catatan tentang bagaimana Jawa itu ya, ini ada dalam Prasasti Kota Kapur ini. Ya, jadi di sini di Prasasti Kota Kapur ini, gitu ya, ada tertulis gitu ya, tertulis bumi Jawa. hmm, Tertulis bumi Jawa tidak mau takluk kepada Sriwijaya. Nah, pada akhirnya berperang gitu ya. Ada kata-kata ini. Maka kemudian Sriwijaya melakukan ekspedisi untuk menguasai Jawa. Ya, ada kata-kata ini ya, bumi Jawa tidak mau. Hmm, ya. Jadi kerajaan-kerajaan apa aja yang di Jawa di masa itu ketika ada pekerjaan Sunda, Galuh, dan Mataram ya. Mataram. Nah, ini kata-kata ini. Bumi Jawa tidak mau takluk kepada sehingga Sriwijaya mengirimkan pasukan. Nah, itu ya, ini prasasti Kota Kapur. Nah, selain itu, gitu ya. Nah, selain prasasti Kota Kapur, juga ada prasasti-prasasti yang lainnya, gitu ya. Nah, prasasti-prasasti yang lainnya itu kadang-kadang tercatat di eh, di Nalanda, gitu ya. Nah, ini. Jadi, bentar. Ada yang di Nalanda. Ya. Hmm. Yang kedua adalah prasasti Kedukan Bukit, sama kayak di Melayu ya. Hmm. Jadi disebut sebagai dua kerajaan, ya, Melayu dan Sriwijaya, sama seperti apa prasasti catatan perjalanan Ising gitu ya. Dia ada catatan tentang Melayu dan Sriwijaya. Nah, ini. Nah, catatan yang ketiga prasastinya gitu ya, ada dalam prasasti di Nalanda ya, bercerita tentang Raja Balaputra Dewa. Nalanda itu di India. Di India ya, di India itu bercerita tentang Raja Balaputra Dewa. Hmm. Ya, satu Indonesia Tanya. Balaputra Dewa. Nah, jangan dipisahin. Nah, gitu. Itu ya, proses Nalanda di India. Nah, betul. Nah, kemudian gitu ya. Nah, di mana letak dari dari pusat kerajaan Sriwijaya? Ini adalah kerajaan maritim, gitu ya, kerajaan maritim, kerajaan yang melaut gitu ya. Nah, karena ekspedisi kapal lautnya banyak dan besar, gitu ya. Nah, disebut sebagai kerajaan maritim. Tapi lihat di sini, yang menjadi ibu kota itu adalah Palembang di sini nih. Ya, nah Palembang di sini, anak-anak. Pada mau lihatin peta ya, Palembang itu di mana, gitu ya.
Nah, sebentar. Hmm. Mau share, kita mencari Palembang. Share. Desktop. Nah, nggak kelihatan? Nah, ini ya. Ini, nah, ini Bangka dan Belitung. Tadi kan di situ ya ada terkait dengan prasasti Kedukan Bukit. Nah, kita cari Palembang mana? Nah, ini Palembang ya, anak-anak. Nah, ini ternyata Palembang itu yang menjadi pusat itu adalah di sini, Penjaro dalam, gitu ya. Jadi dari sini, nah, kenapa kerajaan maritim, tapi pusat kerajaannya ada di tengah-tengah di sini, ya, di tengah-tengah bukan di tepi laut, gitu. Apa alasannya kira-kira, gitu ya? Kenapa di sini, gitu? Hmm. Coba kira-kira apa? Nah, kebetulan, gitu ya, anak-anak, daerah wilayah di sini, gitu ya. Nah ini, ya wilayah sini, Selat Malaka, terutama di sekitar Pulau Bangka dan Belitung, ini, gitu ya, itu terkenal bajak lautnya, gitu ya, bajak laut. Jadi para bajak lautnya perompak, gitu ya, eh, pelamun dalam istilah Melayu, gitu ya. Jadi yang suka merompak, merampok, gitu ya, begal, begal laut, gitu ya. Jadi mereka itu kalau ada kapal lewat dibegal gitu ya dari Selat Malaka. Gitu ya. Nah, ini terkenal di sini ya. Dan di sini itu sering ada pertempuran-pertempuran kayak tadi ya, pertempuran-pertempuran dari berbagai kerajaan gitu suka di tepi-tepi laut. Gitu. Sehingga ya untuk pertahanan keamanan gitu ya Sriwijaya membuat ibu kotanya itu berada di jauh di sini. Terus gimana cara masuk ke sininya? Nah, melewati Sungai Musi. Nah, di sini. Jadi Sungai Musi itu sungai panjang, sungai besar, lebar, gitu ya. Nah, ini ya, Sungai Musi itu yang dia itu Musi, Musi, Musi River. Nah, ini ya, Sungai Musi ini panjang gitu ya. Nah, di sini ada Bulia ya, orang Jambi. Nah, sampai sini. Gitu. Jadi kapal besar itu bisa dilewati Sungai Musi itu bisa dilewati oleh kapal-kapal besar. Sehingga gitu ya. Nah, tapi di sisi lain gitu ya. Nah, di sisi lain gitu ya. eh, di Sungai Musi ini gitu ya. Nah, kapal besar bisa masuk ke sini gitu ya. Ini berkelok-kelok. Jadi kalau misalnya kita menaruh ibu kota di tepi pantai mudah diserang. Kalau ke sini, nah Kerajaan Sriwijaya itu meletakkan tentara-tentaranya atau pos-pos pertahanannya itu sekitar Sungai Musi. Jadi sebelum menyerang ibu kota, nah di sini sudah ada pos-pos pertahanan. Itu strateginya. Jadi ibu kota diletakkan ke bawah, ke sini, ke tengah darat ya, untuk pertahanan. Karena di sini itu relatif wilayah-wilayah yang tidak aman tepi laut ya, mudah diserang, dihancurkan. Gitu alasannya. Meskipun kerajaan maritim, tapi dia kapal-kapal besar itu bisa melewati Sungai Musi di sini. Ya, gitu. Makanya di sini kan sampai sekarang kan orang-orang di Palembang itu bikin bikin perumahannya itu di sini di sungai-sungai ya, gitu. Nah, itu alasannya. Nah, itu jadi kalau kita lihat ini Palembang di tengah gitu ya, jadi pusat kerajaan Sriwijaya. Oke, itu ya anak-anak. Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang paling katakanlah paling berhasil dalam tadi ya salah satu yang jadi apa ya kerajaan yang paling besar gitu setelah Majapahit ya ada dua kerajaan besar kan ya Majapahit dan Sriwijaya. Majapahit beragama Hindu, Sriwijaya beragama Buddha. Nah, jadi kita pernah seperti kemarin diungkapkan oleh Pak Deden gitu ya pernah mengalami kejayaan gitu kejayaan berbagai peradaban. Nah, Sriwijaya cirinya adalah peradaban Buddha.
Majapahit adalah peradaban Hindu. Nah, lanjut kita ke yang balik ke yang tadi catatan tadi mana? Nah, ini ya. Nah, apa yang membuat kemajuan nah, ap- kemajuan faktor apa ya kita sebut ya? Faktor yang membuat Sriwijaya maju secara peradaban, secara kerajaan, secara kehidupan, gitu ya. Pertama, letaknya strategis, ya, tadi ya, letaknya strategis, yaitu jalur perdagangan antara India dan Cina. Ya. Kedua, hmm, ya, hmm, kedua, ini, nah Sriwijaya eh, menguasai jalur penting. Jadi dia menguasai jalur-jalur penting. Ya, selain letaknya, itu jalur penting itu dari mulai Semenanjung Malayu, Tanah Genting, Selat Sunda, gitu ya, sampai Selat Malaka. Jadi menguasai wilayah yang cukup luas. Nah, Tanah Genting itu di mana? Nah, jadi di sekitar sini ya. Nah, ini Selat Malaka di sini, ya. Selat Sunda di sini, gitu ya. Kemudian Semenanjung Malayu, ini Semenanjung Malayu tuh ini, ya. Semenanjung Malayu. Tanah Genting Krak, sekitar sini. Ya menguasai itu. Ya, jadi ini dikuasai gitu ya. Jadi Sriwijaya dulu sampai ke Thailand sini, ya ke Patani di sini, Thailand. Jadi sangat luas sampai ke Jawa. Nah, Selat Sunda juga dikuasai. Jadi menguasai jalur penting, gitu ya. Untuk yang kedua, yang ketiga, nah ini orang boleh berdagang, tapi kalau misalnya dia eh, tidak punya apa yang didagangkan, apain juga, gitu ya. Nah, ada hasil buminya ini yang didagangkan, yang melimpah. Hmm, Hasil buminya itu apa? Ah, berupa emas, makanya disebut sebagai pulau emas ya, karena di Sriwijaya itu banyak emas dan perak, gitu ya. Perak, rempah-rempah, ya, kayu, ya, kayu, dan hasil hutan. Hasil hutan itu ada gading gajah gitu ya, tanduk tanduk badak gitu ya, cula badak gitu. Nah, dulu sudah diperdagangkan. Hasil bumi yang melimpah. Nah, ini salah satu alasannya. Keempat, Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. Yang kuat. Nah, armada laut yang kuat ini membuat ya, sehingga ya, bisa mengamankan jalur perdagangan. Nah, kenapa dia bisa dengan mengamankan jalur perdagangan dia bisa kaya? Karena untuk lewat ke jalur ini, gitu ya. Nah ini, jadi eh, kita ini dulu lagi ya, nah, hapus ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi jalur yang ini, salah. Nah, jadi ketika ada orang yang ingin masuk dari sini, gitu ya. Nah, melewati jalur Sriwijaya, ada disebut sebagai upetinya, gitu kan, upeti. Jadi kalau kalian masuk misalnya di darat ya, masuk jalan tol, kan pakai kartu ya bayar, gitu ya. Jalan masuk jalan tol
Purbalenyi misalnya, atau misalnya apa dari dari jalur eh, tol ya, dari mulai Cisumdawu misalnya kalau mau Sumedang gitu, arah ke Jawa gitu kan, ada banyak tol gitu. Nah, sebelum ini kan kita ini kartu gitu ya, ngetap kartu gitu ya, terus dipotong gitu ya, kan bayar gitu kan, cukup mahal gitu kan, per kilo 1.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menempuh jalur 100 kilo, bayarnya 100.000. Nah, sama juga zaman dulu itu. Jadi ini adalah seperti jalur jalan tol gitu. Jadi dipungut. Nah, itu yang buat kaya Sriwijaya. Nah, syaratnya Sriwijaya harus punya armada laut yang kuat untuk mengamankan wilayahnya. Mengamankan dari apa? Dari tadi para pembegal, gitu kan? Jalur tol juga harus diamankan kan? Ya, gitu. Nah, gitu ya kurang lebih ya anak-anak, ininya gitu apa gambarannya gitu. Jadi secara umum gitu ya. Nah, jalur jalur apa jalur ini jalur yang ini adalah menjadi sumber penghasilan dari kerajaan Sriwijaya gitu ya. Nah, jadi ini jalur perdagangan ya. Nah, itu gitu ya anak-anak. Nah, sejak kapan Sriwijaya hadir dan runtuh gitu ya. Nah, Sriwijaya ini gitu kan, dia mulai dari abad ke-7 gitu ya. Abad ke-7 sampai abad ke-15 gitu. Jadi kalau secara tahun gitu ya. Nah, kalau secara tahun nah, Sriwijaya ini mana balik lagi ke yang tadi. Nah, ini ya. Mulai abad ke-7 670-an gitu ya. Nah, ini ya dicatat. Ini adalah kurang lebih tahun 670 Masehi. 671 Masehi. Ya, 100 tahun setelah Rasulullah berarti ya. Rasulullah kan lahir 571 gitu. Nah, itu sampai dengan dalam catatan sejarah itu ada yang sampai abad ke-14, ada yang bilang sampai ke tahun 1025 ya. Ada banyak versi, tapi kita ini gitu bahwa ini adalah sekitar tahun sampai dengan tapi yang dulu 25 Masehi. Cukup lama ya, sekitar 400 tahunan gitu ya. Nah, kenapa menjadi faktor kemunduran? Faktor kemunduran Sriwijaya. Nah, satu, nah, ternyata gitu ya, dengan apa dengan yang luas seperti itu gitu ya. Nah, tidak mudah mengelolanya. Yang pertama itu serangan dari luar, eh dari luar. Pertama adalah serangan dari Jawa. Nah, ini ada kerajaan dari Medang Kamulan. Medang Kamulan pada masa Dharmawangsa Teguh gitu ya. Raja Dharmawangsa. Nah, kedua, serangan Cholamandala dari India. Hmm. Cholamandala kerajaan ya, kerajaan Cholamandala. Hmm. Cholamandala ini beragama Hindu. Nah, jadi di India itu gitu ya. Nah, ini sekitar tahun 1023 Masehi. Nah, jadi kerajaan Chola ini gitu ya. Nah, ini gitu ya, beragama Hindu. Nah, jadi konflik Hindu dan Buddha di India dibawa gitu ya. Jadi ada kerajaan Buddha, oh kita serang gitu ya. Nah, ada gitu-gitunya. Tiga, ini faktor yang lain adalah negara kerajaan ya, kerajaan bawahan
Nah, tadi kerajaan bawahan Jawa, kemudian tadi ya di Thailand ada banyak kerajaan ya memisahkan diri, mulai memisahkan diri karena terus diserang Sriwijaya gitu ya. Maka kerajaan-kerajaan yang di bawahnya mulai memisahkan diri gitu ya. Nah, pada akhirnya gitu ya ditutup dengan serangan Majapahit ya, menaklukkan Sriwijaya, Majapahit gitu ya. Nah, ini jadi ada faktor-faktornya. Jadi faktornya itu adalah kebanyakan memisahkan diri. Kebanyakan adalah berasal dari luar, serangan-serangan, ya, kerajaan-kerajaan lain diganggu, gitu. Akhirnya kerajaannya banyak memisahkan diri, terus kemudian wilayahnya mulai tidak aman karena banyak 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 begal, banyak apa, banyak tadi ya serangan-serangan, pertempuran. Nah, sehingga jalur perdagangannya terganggu, ya, upetinya terganggu, jadi malas lagi lewat itu, gitu kan, atau mulai perdagangannya berkurang kalau ada perang, malas, gitu kan. Sama seperti sekarang gitu, ya. Ada konflik di Timur Tengah, pada malas kan ke sana, gitu ya, ke wilayah konflik. Nah, ada pertempuran-pertempuran ini membuat jalur perdagangan terganggu. Itulah yang kemudian faktornya kemudian pada akhirnya ditutup oleh serangan Majapahit, gitu ya, itu menghancurkan Sriwijaya. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi faktor kemundurannya seperti ini, gitu. Nah, ini adalah kerajaan Sriwijaya. Di Kerajaan Sriwijaya itu cukup luas tadi ya, pusatnya di Palembang, ibu kotanya. Meskipun dia kerajaan maritim, maritim itu artinya laut gitu ya. Tapi pusat kerajaannya ada di tengah daratan, tapi tetap bisa ditempuh dari laut lewat Sungai Musi. Ingat ya Sungai Musi tadi, jalurnya Sungai Musi. Oke, anak-anak, gitu ya, cukup. Nah, gitu mungkin ya, Bu Novi ya, gitu. Pelajaran sejarah hari ini tentang dua kerajaan Buddha gitu ya di Sumatera. Oke, kalau misalnya ini ada Den pamit gitu kalau nggak ada pertanyaan atau ini yang ditanyakan nggak? Nah, ini dicatat ya 4 faktor ini kemajuan dan kemundurannya. Mungkin gitu, Bu Nopi, kalau misalnya ini ada Dan izin ini ya anak-anak Ya, baik. Terima kasih Pak Deden. istirahat kayaknya. Ya, Dan pamit ya, aturan semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum istirahat, Marga Mulia itu update ini seperti biasa. Kalian berdelapan ya? Betul ya? Iya, Bu. Nggak ada tambahan lagi ya? Nggak ada. Oh, Jatisari keluar ya? Oke, baik. Nanti kita ketemu lagi ya. Kalian di semester 5 ya, Feby dan teman-teman ya. Putri Ana juga kalau mau bergabung. Oke, sampai ketemu.